Shalom, puji nama Tuhan. Pagi ini, hari ini kita akan memuji Dia, kita mau menyatakan kebesarannya lewat setiap puji-pujian, penyembahan yang akan kita naikkan bersama-sama hari ini. Jadi kita mau naikkan pujian ini, kita mau bilang semua yang daripada Tuhan, semuanya untuk Tuhan kembali.
kami bagi-Mu saja Tuhan. Layakkan kami, pulihkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Siapkan hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan, untuk kami siap menerima setiap kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang memimpin kami, membukakan hati kami, sehingga setiap firman yang kami terima hari ini boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima setiap kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk Jemaat GBI Jelam Baru Utama 4. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sukacita, sehat, dan tentunya siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari yang baru yang telah Engkau berikan. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, dan anugerah-Mu. Meskipun kami terkadang tidak mengerti apa yang telah kami hadapi, namun itu semua tidak mengubah kenyataan bahwa Engkau Allah yang baik. Tuhan, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan juga para jemaat-Mu, melalui Roh Kudus dan pewahyuan dari Roh Kudus, kami mampu untuk memahami firman-Mu dan mengerti firman-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tema khotbah hari ini adalah menjadi terang di dunia kerja. Kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Siapakah terang dunia? Mari kita buka Alkitabnya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan kita buka Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah saudara, dari kedua ayat tersebut kita tahu bahwa Kristuslah terang dunia dan hanya manusia yang percaya kepada Kristus, yang hidupnya berpusat kepada Allah, yang menempatkan Yesus di atas segalanya, ialah yang layak disebut sebagai terang hidup. Nah, kita ulang. Kristuslah terang hidup dan hanya manusia yang percaya kepada Kristus, yang hidupnya berpusat kepada Allah, yang menempatkan Yesus di atas segalanya, ialah yang layak sebagai terang hidup. Gambarannya seperti bulan dan matahari. Bulan dapat bercahaya karena memantulkan sinar matahari. Dan mataharilah sebagai sumber terang. Oleh karena itu, jika kita adalah terang dunia, maka hidup kita harus berbeda dengan orang dunia. Saya ulang sekali lagi, jika kita adalah terang dunia, maka hidup kita harus berbeda dengan orang dunia. Colek kanan kirinya, katakan hidup kita harus berbeda dengan orang dunia. Di dalam kejujuran, dalam kerajinan, dalam kedisiplinan waktu, dalam ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Juga sebaliknya, jika kita sebagai orang percaya memiliki hidup yang sama dengan orang dunia, atau orang yang tidak percaya,
maka kita gagal menjadi terang dunia. Ya, pertanyaan yang selanjutnya saudara, mengapa orang Kristen harus memancarkan terang? Mengapa orang Kristen harus memancarkan terang? Kita buka Alkitabnya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan menjadi terang bukan supaya kita terlihat hebat. Tujuan menjadi terang supaya Bapa di surga yang dipermuliakan, bukan kita. Apa Bapak Ibu? Tujuan menjadi terang supaya Bapa di surga dipermuliakan, bukan kita. Seseorang akan melihat perbuatan baik kita, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita berbuat baik, lalu seseorang melihat kita berbuat baik, ia akan memuliakan Bapa di surga. Meskipun Bapa kita ada di surga, tetapi dapat terlihat di dunia melalui perbuatan kita. Jadi kita manusia atau orang yang percaya adalah refleksi dari Allah itu. Terang memberi petunjuk. Ketika seseorang tidak tahu arah kemana ia akan berjalan, maka terang itulah yang akan memberikan petunjuk. Kemana ia harus berjalan. Ya, jadi terang itu memberikan petunjuk bagi orang yang tidak tahu arah hidupnya. Demikian juga kita sebagai orang Kristen harus menjadi petunjuk atau menjadi contoh atau teladan bagi orang-orang di sekitar kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kita harus menjadi contoh, Bapak Ibu harus menjadi contoh untuk orang di sekitar kita untuk hidup dalam kebenaran. Ya, kita harus menjadi teladan, orang Kristen harus menjadi teladan agar mereka juga hidup di dalam kebenaran dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, menjadi terang di dunia kerja. Tempat kita berusaha atau tempat kita kerja adalah wilayah kesaksian kita. Kita bersaksi melalui perbuatan. Ya. Kita harus bersaksi di dunia kerja melalui perbuatan baik. Pertanyaannya, bagaimana menjadi terang atau teladan di tempat kita bekerja? Bagaimana cara kita menjadi teladan dan terang di tempat kita bekerja atau berusaha? Bapak Ibu yang sedang berusaha, jualan atau sedang bekerja di perkantoran. Ya, poin yang pertama, bekerja dengan jujur dan tulus hati. Ya, ini cara yang pertama. Kita buka Alkitab kita, ayatnya Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kita harus tetap bekerja dengan jujur dan tulus hati, kata ayat itu. Hal itu merupakan bentuk kesaksian kita di dunia kerja, meskipun mungkin kita dikelilingi oleh situasi yang menyudutkan atau menuduh kita sok suci, sok jujur. Ya, kita sebagai orang Kristen harus memiliki prinsip dalam bekerja, jujur dan tulus hati.
Poin kedua, bekerja dengan tekun. Ya, kita sebagai orang Kristen harus memiliki prinsip bekerja dengan tekun, berusaha dengan tekun. Ya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya. Dalam melakukan sebuah pekerjaan, saudara, atau usaha mungkin, dibutuhkan ketekunan agar tujuan yang sudah kita bangun itu tercapai. Ya, kita harus memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita bekerja dan berusaha adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk bertahan hidup di dunia ini. Nah, kunci mengerjakan sesuatu dengan tekun adalah kita harus tahu kuncinya mengerjakan sesuatu dengan tekun. Ya. Miliki prinsip kita bekerja atau usaha untuk Tuhan. Apa? Kita harus memiliki prinsip bekerja atau berusaha untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bekerja dan usaha, harus memiliki prinsip semua itu untuk Tuhan. Bukan bekerja atau usaha untuk diri sendiri. Nah, tetapi semata-mata hanya untuk Tuhan. Ya. Oke, poin yang ketiga, bekerja bersama Tuhan. Ya, kita harus bekerja bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Ya, itu yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Ayatnya Kolose 4 ayat 1 sampai 2. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya, dari ayat ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu, dan juga kita harus mengingat bahwa kita memiliki Tuhan di surga. Dan kita harus bertekun dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Ya. Nah, konteksnya Rasul Paulus memberikan gambaran kepada orang-orang Kolose saat itu bagaimana sifat manusia baru yang sudah menerima Roh Kudus dapat terlihat di dalam rumah tangga orang Romawi pada abad pertama. Persoalannya adalah pada saat itu laki-laki Romawi memegang kuasa hidup dan mati atas istrinya, anak-anaknya, dan hambanya. Lalu Paulus menjelaskan tidak demikian dengan kita yang hidup di dalam Kristus. Yesus adalah Tuhan atas rumah tangga mereka, dan suami harus tunduk kepada Yesus dengan mengasihi istrinya, anak-anaknya, hambanya juga. Nah saudara, ayat ini memberikan sebuah pesan kepada para pemimpin. Jika kita sebagai pemimpin sebuah perusahaan atau seorang bos, bahkan sampai pemimpin dalam tim kecil sekalipun, kita harus bersikap adil terhadap anak buah dan bawahan. Ya, kita harus memiliki sikap adil terhadap anak buah dan bawahan. Seorang pemimpin harus selalu mengingat bahwa masih ada Tuhan di atas segalanya. Sehingga tidak ada alasan untuk kita memegahkan diri atas jabatan yang kita miliki saat ini. Kita tidak bisa memegahkan diri, kita tidak boleh sombong atas jabatan yang kita miliki, atas pencapaian yang kita miliki di dalam dunia kerja.
Karena kita masih memiliki Tuhan di surga. Ya, Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dan Allah Bapa sebagai Tuhan kita juga. Ya, ketika kita menjadi pemimpin harus selalu mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan atas apa yang kita kerjakan. Ya, kita harus mengingat itu. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan atas apa yang kita kerjakan. Nah, itulah bagaimana cara kita menjadi terang di dalam dunia kerja. Ya Bapak Ibu, kunci keberhasilan kita bukan pada posisi atau jabatan, tetapi itu semua karena penyertaan dan berkat Tuhan. Ya, perlu diingat Bapak Ibu, kunci keberhasilan kita bukan pada posisi atau jabatan, tetapi itu semua karena penyertaan Tuhan dan karena berkat Tuhan. Ya, kita tidak boleh memegahkan diri kita. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai di setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita. Tuhan menyertai dan memberkati. Keberhasilan seseorang dalam bekerja terletak pada rasa syukur dan pertolongan Tuhan. Ya, keberhasilan seorang dalam bekerja terletak pada rasa syukur dan pertolongan Tuhan. Kita harus selalu bersyukur dan kita harus mengingat bahwa Tuhan yang menolong kita dalam pekerjaan atau usaha yang kita miliki ya. Oke, baik, kita akan tutup. Terakhir, kesimpulannya adalah oleh sebab itu mari saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, para jemaat GBI Jelambar Utama 4, karena Tuhan telah meletakkan terangnya di hati kita, sehingga kita harus memancarkan terang itu kepada orang-orang di sekeliling kita, di dunia kerja terutama. Ya. Agar kasih Tuhan dapat dinyatakan dan banyak orang mengenal Yesus Kristus serta Bapa di surga dimuliakan. Mari Bapak Ibu kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang telah kami terima dan telah kami dengar. Kiranya melalui firman ini hidup kami dapat diubahkan dan kami menjadi terang di dalam dunia kerja dimanapun kami berada. Sehingga Bapa di surga dimuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah hari ini dengan pujian Jadi Sepertimu. Dan ku percaya
biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kita tatahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, yaitu kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kenyamanan hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di atas awan-awan permai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.